Pernah gak sih lo ngerasa direndahin cuman karena pekerjaan lu dianggap nggak elit? Atau mungkin lu pernah ngedengar omongan kayak kerja kok cuma jadi tukang? Seolah-olah kerjaan itu langsung nentuin nilai dari seseorang. Tapi emangnya kenapa ya pekerjaan selalu dijadikan nilai tolak ukur buat tentuin derajat atau harga diri seseorang? Padahal ya manusia itu hidup lebih dari sekedar pekerjaan saja. Tapi kenapa seolah-olah hidup kita cuma dihargai berdasarkan seberapa keren nama profesi yang ditulis di kartu nama? Nah, di video kali ini gue bakal bahas tuntas mengapa pekerjaan selalu menjadi nilai tolak ukur derajat seseorang. Tapi sebelum video ini dimulai, disclaimer terlebih dahulu bahwa video ini merupakan bentuk dari keresahan pribadi gue dan bukan bermaksud untuk merendahkan atau bahkan menyudutkan pekerjaan seseorang. Dan so, jika kalian tertarik dengan video pembahasan kali ini, jangan kemana-mana dan pantau sampai selesai. Pertama-tama kita harus sadar satu hal yang penting. Sistem nilai kita soal pekerjaan itu bukan muncul dari ruang hampa. Ada sejarah panjang yang ngebentuk cara kita melihat profesi. Dan sayangnya banyak dari nilai-nilai itu masih kebawa dari zaman feodal dan kolonial. Dulu di masa kerajaan atau zaman kolonial, status sosial seseorang sangat tergantung dari posisi mereka di sistem kekuasaan. Kalau lu itu ningrat, pejabat, atau kerja buat penguasa, maka lu dianggap berderajat. Sebaliknya jika lu petani, nelayan, buruh, mereka dianggap sebagai kelas bawah. Nggak peduli seberapa keras mereka bekerja, derajat mereka tetap saja dipandang rendah di mata masyarakat. Nah, faktanya cara pandang ini masih hidup sampai sekarang. Bahkan ketika udah masuk ke era digital dan kerjaan yang makin beragam, orang-orang masih berpikir kalau kerja di kantor gede, pakai kemeja rapi, punya gelar tinggi, itu sama dengan sukses. Sedangkan orang yang kerja di lapangan, jualan kaki lima, atau kerja serabutan dianggap orang yang gagal. Contohnya, lihat aja gimana banyak orang tua yang nuntut anaknya untuk jadi PNS, dokter, atau kerjaan kantoran. Karena apa? Karena terlihat terhormat. Padahal ya jadi kurir, petugas kebersihan, atau penjual gorengan juga halal. Dan mereka juga bekerja keras untuk bertahan hidup. Tapi sayangnya kerjaan kayak gitu sering dipandang rendah. Lu bisa kerja jujur, banting tulang, tapi tetap aja dianggap gak berhasil karena pekerjaan lu gak keren di mata sosial. Tapi ya nilai-nilai feodal dan kolonial itu ternyata gak berhenti di sejarah doang. Di zaman sekarang bentuknya udah berubah, tapi isinya sebenarnya masih sama aja. Dulu status sosial ditentuin melalui kasta, sedangkan sekarang bisa dilihat dari caption Instagram. Dulu ningrat dihormati karena keturunannya, sekarang karena kerjaan dan branding personal. Dan media sosial sayangnya jadi panggung utama buat semua itu. Yang katanya bebas dan terbuka justru makin ngelanggengin standar palsu soal pekerjaan dan kesuksesan. Masuk ke era sekarang, media sosial tempat dimana kita bisa tahu pekerjaan orang lain dari bio Instagramnya. Dan dari situ juga muncullah standar-standar baru soal kerjaan keren. Kayak misalnya kerja di startup unicorn, jadi digital nomad, influencer, atau punya bisnis sendiri. Semua itu diasosiasikan dengan kebebasan, uang yang banyak, dan tentu saja soal status sosial yang tinggi. Tapi pernah gak sih kalian mikir kalau itu semua cuma konstruksi sosial yang dibangun secara terus-menerus? Maksud gua, kita dikasih lihat gambaran hidup yang sempurna dari pekerjaan tertentu, dan hal itu terus diulang-ulang sampai jadi sebuah kebenaran. Hasilnya orang mulai menilai satu sama lain dari seberapa estetik kerjaannya. Coba lu buka TikTok atau Instagram, berapa banyak konten yang memamerkan kehidupan seperti ada in my life as UX designer atau my 9 to 5 job in Singapore. Nah, hal ini tuh membuat kita mulai ngukur diri sendiri dari konten orang lain, dan parahnya dari situlah mulai muncul tekanan sosial buat punya pekerjaan yang pantas dipamerin. Dan gara-gara hal ini juga banyak Gen Z yang ngerasa insecure kalau kerjaan yang gak bisa masuk ke dalam kategori template sukses yang beredar di sosial media. Ada yang akhirnya resign cuman karena takut kerjaannya kelihatan biasa aja, dan ada juga yang jadi malu ngakuin profesinya sendiri. Dan yang lebih parah lagi, hal ini membuat kita jadi gampang menghakimi orang lain. Kita ambil contoh simpelnya, lu lagi duduk di cafe terus ada orang yang pakai seragam ojek online masuk, langsung dilihat sebelah mata, padahal bisa aja penghasilan ojek online lebih gede daripada orang yang pakai jas duduk kerjaan Excel di coworking space. Dan hal ini nunjukin kita satu hal, bahwa kita hidup dalam dunia ilusi bahwa kerjaan yang keren sama dengan memiliki hidup yang keren. Dan itu juga bikin kita lupa kalau harga diri manusia nggak seharusnya ditentukan dari profesinya. Jadi kalau media sosial udah sedemikian kuat membentuk cara pikir kita soal profesi, pertanyaannya kenapa sih kita begitu gampang percaya sama itu semua? Kenapa mindset kayak gitu bisa tertanam dalam sejak awal? Dan jawabannya ada di sistem pendidikan kita, di tempat dimana harusnya kita belajar berpikir kritis. Kita malah dikondisikan buat ikutin arus, termasuk politik ikut berperan dalam menjaga hierarki profesi ini tetap jalan.
Nah, masalahnya nggak cuma di budaya dan media sosial aja. Sistem pendidikan kita juga punya andil besar dalam ngelanggengin mindset ini. Dari kecil kita diajarin buat ngejar kerjaan yang pasti, mapan, dan juga terhormat. Kita nggak diajarin buat cari makna dalam sebuah pekerjaan, tapi hanya untuk cari sebuah pengakuan. Di sekolah, murid yang punya cita-cita menjadi insinyur, dokter, ataupun pengacara dianggap memiliki masa depan yang cerah. Tapi yang bilang mau jadi petani modern, seniman jalanan, atau teknisi malah dibilang nggak punya ambisi sama sekali. Pendidikan kita lebih fokus ngejar angka dan gelar, bukan kualitas hidup atau kontribusi sosial. Padahal lu tahu nggak, kalau misalnya semua orang pengen kerja di kantor, terus siapa yang jadi tukang sampah? Siapa yang nganterin makanan? Siapa yang bangun gedung-gedung tinggi di sana? Dan sebenarnya kerjaan-kerjaan yang dianggap rendah itu justru yang bikin sistem ini tetap jalan. Tapi anehnya kita malah ngelatih anak-anak buat jauhin pekerjaan seperti itu. Padahal kalau semua profesi dihargai sama, mungkin kita nggak bakal kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor vital seperti pertanian, kebersihan, dan pelayanan publik. Dan jangan lupa dunia politik juga punya peran. Banyak pejabat atau tokoh masyarakat yang secara nggak langsung ngasih sinyal bahwa derajat seseorang naik karena jabatan atau kerjanya. Mereka pamer titel, gelar, jabatan, padahal belum tentu itu semua dipakai buat rakyat. Hasilnya masyarakat pun ngikutin kinerja pemerintah. Punya kerjaan tinggi dianggap berarti punya moral dan kapabilitas yang tinggi juga. Padahal ya nggak gitu-gitu amat juga. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Kenapa ya pekerjaan itu bisa begitu dominan dalam bentuk cara pandang kita terhadap seseorang? Kenapa lo baru dianggap sukses kalau lo punya titel yang mentereng? Atau setidaknya lo kerja di kantor yang ber-AC, yang padahal juga belum tentu bahagia? Nah, untuk jawab itu kita nggak cuma bisa pakai logika jalanan saja. Kita juga harus nengok ke teori dan penelitian ilmiah yang udah lama ngebongkar pola pikir masyarakat yang sebenarnya. Menurut sosiologi asal Prancis, Pierre Bourdieu pernah mengatakan bahwa yang bikin kelas sosial itu makin kerasa bukan cuma karena uang, tapi juga karena modal budaya, gaya bicara, cara berpakaian, bahkan pekerjaan itu sendiri dianggap sebagai simbol sebuah status. Jadi misalnya lo kerja sebagai barista di sebuah kafe kecil, meskipun lo paham semua tentang kopi, ngerti hospitality, dan punya skill yang mencukupi, tetap aja lo dianggap sebagai kelas bawah dibandingkan dengan anak magang di perusahaan multinasional yang kerjanya ya cuma nyeduh kopi juga. Ini bukan soal siapa yang lebih kompeten, tapi soal siapa yang punya simbol yang dianggap berkelas. Dan disinilah bahayanya, kita nggak lagi menilai orang dari kontribusinya, tapi dari simbol yang ditempelin sistem sosial ke profesi tertentu. Menurut penelitian Paul Piff dan tim dari University of California, menjabarkan dalam serangkaian eksperimen, mereka menemukan bahwa orang dari kelas sosial yang lebih tinggi cenderung lebih egois, kurang empati, dan mudah melakukan tindakan yang tidak etis. Sementara mereka yang berada di kelas bawah justru lebih empatik dan peduli terhadap sesama. Tapi ironisnya, siapa yang kita hormati di masyarakat? Ya tentu saja mereka yang duduk di atas. Contoh paling dekatnya, lihat aja bagaimana publik sering ngebela orang kaya dan ganteng yang nyetir secara ugal-ugalan dan nabrak orang, tapi nyalahin tukang beca yang dianggap liar cuman karena bawa penumpangnya ngebut. Padahal dua-duanya sama-sama manusia yang bisa salah. Tapi sistem sosial kita sudah bikin mindset bahwa orang kaya pantas untuk dimaklumi, sedangkan orang miskin pantas untuk dimaki. Dan hal ini tuh makin parah di era digital kayak sekarang. Lu buka LinkedIn isinya achievement parade, yang bikin lu ngerasa hidup lu kecil banget. Seakan-akan lu gak ada artinya kalau belum kerja di unicorn, belum jadi CIO sebelum umur 30 tahun, atau belum dapat gelar master dari luar negeri. Yang mana pekerjaan jadi etalase harga diri, gaji jadi mata uang eksistensi, dan parahnya ini tuh udah jadi sebuah budaya. Dalam studi lain dari Harvard Business Review, ditemukan bahwa mayoritas milenial dan Gen Z merasa harga diri mereka bergantung pada pekerjaan mereka saat ini. Ketika mereka kehilangan pekerjaan atau pekerjaan mereka dianggap nggak keren, tingkat kecemasan dan depresi mereka naik secara drastis. Ini nunjukin bahwa sistem kerja sekarang udah nggak cuma nguras tenaga, tapi juga nguras mental dan identitas diri. Kita hidup dalam dunia di mana pekerjaan bukan lagi sekedar alat untuk bertahan hidup, tapi jadi definisi siapa kita sebenarnya. Akhirnya banyak orang lebih memilih terlihat sibuk daripada benar-benar hidup, lebih milih kerja sampai burn out daripada terlihat nganggur atau gak ngapa-ngapain di mata orang lain. Dan yang paling menyedihkan, nilai-nilai kemanusiaan seperti empati, kejujuran, solidaritas, semua itu kalah pamor dibandingkan jabatan dan juga penghasilan. Seolah-olah lu gak pantas dihormati kalau lu gak punya sesuatu yang bisa diukur dalam angka dan status. Padahal dibalik orang-orang yang kerja jadi kurir, tukang bangunan, atau penjual gorengan di pinggir jalan, banyak cerita perjuangan, kejujuran, dan keberanian yang jauh lebih layak dihargai daripada sekedar status manajer di kantor pusat. Tapi sayangnya dunia kita lebih peduli pada apa pekerjaan lo, bukan siapa lo sebenarnya sebagai manusia. Jadi pertanyaannya sekarang, sampai kapan kita mau terus membiarkan sistem ini menentukan harga diri manusia hanya dari profesinya saja? Kapan kita mulai sadar bahwa setiap pekerjaan, sekecil apapun, tetap punya nilai? Kapan kita berhenti menciptakan kasta sosial baru hanya karena beda slip gaji? Dan sekarang gue mau kita semua jujur deh, pernah gak sih lo ngerasa malu pas ditanya kerja di mana? Atau mungkin lu pernah ngerendahin seseorang meskipun di dalam hati orang yang profesinya menurut lu nggak keren-keren amat?
Atau lu pernah lihat temen lu minder gara-gara kerjanya nggak sesuai ekspektasi orang tua atau nggak sebanding dengan gelar S1-nya? Kalau iya, ya lu nggak sendirian. Karena sistem kita memang didesain buat bikin lu ngerasa rendah kalau lu nggak kerja di tempat yang mentereng. Buat bikin lu ngerasa gagal kalau lu nggak bisa pamer pekerjaan di kantor mewah atau gaji yang gede di Instagram. Buat bikin lu pada lupa kalau kerja keras dan harga diri lu sebagai manusia itu nggak bisa ditukar dari seragam, gaji, ataupun jabatan semata. Kita ini hidup di dunia yang penuh dengan absurditas sosial. Di satu sisi, kita teriak soal kesetaraan dan empati, tapi di sisi lain, kita masih ngasih nilai hidup orang cuma karena pekerjaan yang dia jalani. Padahal, coba lu pikir, kalau semua orang jadi bos, siapa yang kerja di lapangan? Kalau semua orang kerja di gedung tinggi, siapa yang jagain keamanannya, bersihin toiletnya, atau anterin makanannya? Dan ironisnya, yang sering dapat hinaan itu justru mereka yang kerjanya paling krusial dan bikin sistem ini tetap berjalan. Dan ini bukan cuma soal profesi semata, ini soal bagaimana kita memandang manusia. Kalau kita terus-terusan ukur nilai seseorang dari profesinya, dari mana mereka kerja, atau berapa gaji mereka, maka kita nggak beda jauh dengan mesin yang hanya tahu input dan output. Kita kehilangan esensi paling dasar dari hidup bermasyarakat, hormat sesama manusia, bukan statusnya. Jadi sekarang gue tanya balik ke lu semua, mau sampai kapan kita terus terjebak dalam budaya yang suka ngejudge orang dari pekerjaannya? Mau sampai kapan lu ngerasa gagal cuman karena lu belum dapat kerja di tempat yang bergengsi? Dan kapan terakhir kali lu benar-benar ngeliat seseorang bukan dari seragamnya, tapi dari bagaimana cara dia bertahan hidup dengan jujur? Mungkin sekarang saatnya bagi kita berhenti jadi juri dalam hidup orang lain dan mulai belajar untuk kasih ruang, kasih hormat, dan kasih nilai dari sisi yang lebih manusiawi. Karena ujung-ujungnya yang bikin lu layak dihargai itu bukan gimana lu kerja, tapi gimana lu bekerja dan memperlakukan orang lain. Karena pada akhirnya hidup itu bukan kompetensi CV, bukan juga pamer LinkedIn. Hidup itu bukan tentang siapa yang kerjanya paling mewah, tapi siapa yang bisa tetap waras dan jujur di tengah-tengah sistem yang sudah gila ini. Gua tahu tekanan itu nyata, dari keluarga yang bandingin lu sama anak tetangga, dari teman yang kerjanya di luar negeri dan posting story setiap hari, dari algoritma TikTok yang terus-menerus nge-push konten kerja impian gaji 30 juta di umur 21 tahun. Tapi sekarang coba berhenti sebentar dan tarik napas. Nilai lu sebagai manusia nggak pernah ditentukan dari slip gaji, bukan dari ID card perusahaan unicorn, dan bukan dari seberapa sering lo nongkrong di rooftop bar. Nilai lu yang sebenarnya datang dari bagaimana lu bertahan hidup, bagaimana lu tetap jujur meski kerja lu nggak dipandang elit, dan dari mana lu memperlakukan orang lain, bahkan mereka yang sering dianggap kasta bawah oleh masyarakat. Dan sekarang itu tugas kita dalam mengubah standar itu. Mungkin gak semua orang bisa ngerubah dunia, tapi lu bisa ngerubah cara pandang lu tentang dunia ini. Mulai dari gak ngerendahin orang lain dari pekerjaannya, mulai dari berhenti ngukur harga diri dari status kerjanya, mulai berhenti ngukur harga diri seseorang dari status kerjanya, dan mulai dari diri lu sendiri. Berdamai dengan kenyataan hidup lu yang mungkin gak sesuai ekspektasi dunia, tapi tetap layak lu banggakan. Karena sebenarnya dunia ini gak butuh banyak manusia sukses yang sombong, tapi dunia butuh lebih banyak orang biasa yang bisa jadi manusia seutuhnya. Wah, di akhir, gimana menurut pendapat lu? Pernah ngerasain tekanan jadi diukur dari kerjaan? Atau pernah ngerasa malu kerjaan lu dianggap nggak keren? Ceritain di kolom komentar, karena mungkin banyak juga yang ngerasain hal yang sama, dan itu bukan lu sendirian. Stay strong. Love you.